Bapak senyum aja. Jawab dong Bapak, iya. Saya gitu. berbahagia ini. Berbahagia kenapa Pak? Di depan mic yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, terutama di Kota Tangerang Selatan. Balik lagi sama saya Anissa dalam podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dari Tangsel untuk Indonesia. Oke, setelah kemarin kita melengkapi serial podcast bersama Bawaslu Republik Indonesia, sekarang kita mulai cari-cari yang lokal, cari-cari yang dimana harus lengkap sebenarnya. Karena ini ya masa rumah sendiri, tuan rumahnya nggak ada gitu kan. Akhirnya tim memutuskan untuk membuat serial lengkap dari podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Setelah sebelumnya Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan duduk di depan saya, yaitu Bapak Muhammad Acep yang pada saat itu masih menjabat sebagai Koordinator Divisi Humas dan Hukum, Humas dan Data Informasi. Terus sempat dirotasi beliau menjadi divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, dan sekarang divisi hukum, humas dan data informasi dijabat oleh Bapak yang satu ini. Bapak yang satu ini. Jadi beliau merupakan koordinator divisi hukum, humas dan data informasi. Cukup panjang, makanya saya agak babi bu mengejanya. Jadi, mari, gimana nih kalau misalkan beliau tampil di depan kamera yang biasanya ngurusin kameranya atau ngurusin teknik atau teknis kehumasan, dan sekarang menjadi narasumbernya. Oke, tanpa nunggu lama-lama lagi, karena kita berkomitmen untuk menyampaikan hal-hal yang istimewa dan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang mungkin sangat informatif dan bisa dimanfaatkan dalam proses pengawasan pemilu. Mari kita sambut Bapak Slamet Sentosa. Yeay, mana mikrofnya? Yeay, selamat. Mana sih nih kameramennya nih? Oke Bapak selamat Ibnar. Selamat datang ya Bapak di podcast rumah kita sendiri ya Pak ya. Boleh dideketin ya Pak, ntar kalau ngomong pas mikrofonnya ya Pak ya. Iya. Bapak senyum aja. Jawab dong Bapak, iya. saya gitu. berbahagia ini. Berbahagia kenapa Pak? Di depan mic yang kalau nggak ketemu. Iya. Makanya. Oke Bapak, hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana pekerjaan hari ini? Pekerjaan hari ini lumayan padat. Pagi sudah muter-muter, siang bertamu, sore menemani kalian. Oh, jadi walaupun Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak melakukan tahapan belakangan ini, tetap ada pekerjaan, apalagi di data informasi ya Pak ya. Karena coba kenapa Pak tetap ada kerjaan gitu? Proses setelah pemilu itu tidak berhenti saja, tapi kinerja di Bawaslu itu akan ada evaluasi, ada persiapan pengawasan tahapan selanjutnya, ada breakdown data hasil pemilu pada sebelumnya, terus ada pelayanan untuk publik, banyak sekali yang kita kerjakan walaupun di luar tahapan. Iya. Jadi ini juga sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat kalau Bawaslu itu bukan kerja pas pilkada doang atau pemilu doang ya kan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan apalagi kan sekarang dinamika permintaan data kan bermacam-macam ya Pak ya, bukan cuma dari kalangan masyarakat atau organisasi masyarakat, melainkan juga dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh studi akhirnya yang mungkin butuh data dari proses pengawasan dari kita ya Pak ya. Iya betul. Nah sekarang saya mau tanya langsung nih kan, tadi udah ngomongin pekerjaan Bapak sebagai anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya kan Bapak tuh besar dan kecil dan dewasa gitu ya, tumbuh di Batang. Bisa dijelaskan tuh Pak, pas proses Bapak masa kecil terus Batang itu di mana gitu kan? Pertama juga pas dengar kayak, loh Batang di mana? Saya taunya apa namanya kalau misalkan itu lupa saya yang sampingnya Semarang itu apa ya? Solo. Bukan. Tegal. Bukan. Brebes. Nggak tahu deh. Pokoknya Jakarta lagi. itu yang ada sampingnya Semarang. Dieng. Bukan, dia mau di sana. Ungaran. Iya Ungaran, terus juga selain Ungaran tuh
Pokoknya saya lupa dia yang ada candi-candinya itu. Prambanan. Ih, itu mah tahu itu. Wonosobo. Udah, coba jelasin Pak. Ini kan gimana Pak? Nah ini ceritanya agak panjang ya. Kalau diceritain panjang bang. Jadi saya itu salah satu orang yang mungkin pendidikan formalnya di pesantren sebelum kuliah. Pendidikan formalnya itu pendidikan non formal bagi saya itu. Karena sampai dengan kuliah saja saya masih menggunakan ijazah yang setara dengan SMA. Itu ijazah madrasah kuliah. Jadi kalau saya ceritakan tentang sistem pendidikan kita waktu setelah ijazah pesantren itu disetarakan dengan ijazah umum, itu santri itu punya istilahnya hak yang sama dengan pelajar-pelajar yang mengenyam pendidikan formal. Salah satu saya waktu itu. Nah di Batang itu saya di salah satu pesantren di bawah gunung, yang ketika saya berangkat ke pondok itu dibandingkan ketika jalan kaki dengan naik angkutan umum itu lebih dekat jalan kaki, tapi di belakang gunung. Nah ini yang lumayan unik ya, karena jalan kaki itu 4 jam nyampe pondok, tapi kalau naik bis bisa 8 jam jalannya. Itu saya sekitar situ lah ya. Nah karena perjalanan kaki itu lebih dekat, saya lebih sering naik gunung. Jadi walaupun kayak kelihatan orang pantai, tapi saya naik gunung. Oh jadi kalau mau sekolah tuh harus naik gunung dulu gitu ya Pak ya? Iya, kalau mau berangkat ke pondok. Oh. Abis itu Bapak itu berapa tahun Pak? Di sana sekitar 8 tahun lah. 8 tahun dari zaman SD. Jadi lulus SD saya udah di pesantren, sampai di umur SMA. Setelah umur SMA itu saya satu keluar dari pesantren dan beberapa kali bilangnya lagi ke pesantren di daerah Itu setelah dari Batang kan ke Jakarta ya Pak ya? Pas Jakarta itu di mana kuliahnya Bu? Di Jakarta itu proses kuliah saya itu mungkin berbeda ya dengan orang-orang lain. Saya masuk kuliah itu dengan umur yang cukup tua. Oh, jadi melanglang buana dulu baru ke Jakarta gitu ya Pak? Jadi kalau anak-anak itu kuliah umur 18 tahun, 17 tahun baru masuk, saya umur 22 atau 24 baru masuk. 24 tahun saya baru masuk kuliah. Dan ini semester 1. Waktu itu saya paling tua di kelasnya. Bukan paling bagus di kelasnya, tapi paling tua di kelasnya. Gitu. Udah jurusan apa Pak? Saya waktu itu mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Lulusnya juga pendidikan agama Islam. Lulusnya pendidikan agama Islam. Nah, dari pendidikan itu kan jurusan pendidikan hampir gak nyambung ke kepemiluan. Itu gimana jalannya bisa dari pendidikan ke kepemiluannya begitu? Karena lumayan jauh gitu. Jadi yang sering terjadi ya, yang sering terjadi di lapangan, orang-orang kuliahnya jurusan apa, tapi kerjanya apa, sangat jauh. Ini yang terjadi di lapangan. Tapi yang paling penting bagi saya bukan bagaimana jurusan itu linier, apa yang kita kerjakan, tapi konsistensi dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi dari masuk kuliah tahun 2008 waktu itu, saya sudah mulai aktif di 2009 di salah satu LSM kepemiluan, Komite Independen Memantau Pemilu. Saya sudah ikut mantau pemilu di 2009. Setelah mantau pemilu di 2009, saya ikut aktif di dalamnya. Saya banyak belajar tentang pemilu. Di 2012 ada Pilgub DKI, saya ikut memantau. Kebetulan waktu itu saya sudah diberi amanah ya oleh resmi menjadi Polri Jakarta Selatan sampai 2014. Gitu, lembaga itu. Terus dari situ kemana lagi Pak?
Setelah di KIPP saya sudah, karena memang banyak organisasi yang saya ikuti ya, tapi saya yang intent itu di KIPP, itu saya aktif kalau di kepemilian itu di PPK. Kalau PPK kan panitia yang di bawah KPU, di panitia kecamatan. Nah, tapi kalau organisasi ekstra, organisasi kemasyarakatan yang saya ikuti ya, kalau yang seputar kepemilian di KIPP. Oke, pada saat Bapak pada saat itu menjadi pemantau pemilu kan, apa sih Pak pengalaman yang tidak dilupakan sampai saat ini akhirnya memotivasi Bapak sampai ke menjadi anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan gitu Pak. Kalau perjalanan saya itu dilihat seperti apa ya? Saya saja tidak pernah menyangka saya akan menjadi anggota Bawaslu, karena memang di kegiatan sehari-hari saya itu masih berkecimpung di bidang pendidikan waktu itu. Hal yang paling memotivasi saya untuk menjadi penyelenggara pemilu pertama, ya karena saya banyak tahu bagaimana sistem kepemiluan kita, bagaimana tahapan itu dibuat, bagaimana undang-undang itu dibuat dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kebijakan. Terus lagi ada hal-hal yang ketika dicerna masyarakat umum itu tidak ngena, sehingga harus ditafsirkan menjadi kebijakan yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Ada lagi hal-hal teknis yang memang harus dikuasai secara detail yang tidak dikuasai oleh semua orang. Itu kebanyakan hanya dikuasai oleh orang-orang yang pernah tahu seluk-beluk pemantauan pemilu maupun penyelenggaraan pemilu. Tupoksi menjadi LSM sama anggota di Bawaslu Kota Tangerang Selatan kan berbeda ya kan? Perbedaan yang paling mencolok antara menjadi LSM, PPK lalu ke Bawaslu itu apa Pak? Kalau Mbak puasa, bedanya ya. Kalau di LSM saya kan di luar pemerintahan, saya bisa mengkritik kebijakan terkait dengan teknis kepemiluan dengan ide gagasan yang saya punya waktu itu. Gitu ya. Kalau di PPK tidak bisa, di PPK saya hanya bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh KPU. KPU nyuruh mutakhirkan data pemilih, saya mutakhirkan data pemilih. Kalau di Bawaslu sama saja, kita hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Nah, intinya kita di LSM itu berada di luar jalur, kalau di PPK dan di Bawaslu itu berada di dalam jalur. Nah, di mana jalur-jalur itu harus kita ketahui seluruh-seluruhnya. Kalau tidak kita bisa terpelosok di jalur. Oke, tadi balik lagi, Bapak kan sarjana pendidikan, which is apa sih namanya background kita ilmu pengetahuannya itu hampir nggak ada hukum-hukumnya gitu lah. Sementara Bapak sekarang jadi koordinator divisi hukum, itu belajarnya kayak gimana? Tata cara pemilu ya, itu undang-undangnya oleh spesialis. Semuanya sudah dituliskan jelas, bahkan rinci. Jadi tidak ada jarang sekali undang-undang atau pengaturan-pengaturan yang mengandung tafsir atau detail tertentu. Jadi yang salah yaitu sudah dituliskan di undang-undang, yang benar juga dituliskan di undang-undang. Terus persyaratannya seperti apa juga diatur secara jelas, detail sampai pengaturannya. Jadi kalau untuk semacam teori-teori hukum ya, teori-teori hukum itu kan bisa dipelajari. Tapi kalau teknis-teknis bagaimana mengetahui seluk-beluk pengawasan tahapan misalkan ataupun penanganan pelanggaran misalkan, itu ya kita sudah tahu di dalamnya itu. Seperti melakukan A, misalkan money politik itu salah, ya di undang-undang itu sudah dituliskan salah, jadi tidak perlu lagi kita mencari ilmu lain gitu ya, sudah ditulis di undang-undang, itu tinggal menjalankan, Membaca dan menjalankan. Jadi harus rajin membaca. Intinya gitu. Oke, terkait eksistensi Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Kabupaten lain. Bawaslu Kota Kabupaten sendiri kan masih baru ya Pak. Menurut Bapak sebagai koordinator humas nih kan, apalagi kan itu kan kepentingan tupoksi Bapak, divisi humas juga gitu.
sebagai untuk memperkenalkan Bawaslu ke masyarakat. Walaupun baru, pasti Bapak juga tahu gitu, karena hidup kan bersosialisasi. Menurut Bapak eksistensi Bawaslu saat ini seperti apa? Kalau seputar yang saya alami di lapangan, Bawaslu itu sudah eksis ya, dengan penanganan pelanggarannya, dengan dinamika yang ada. Bawaslu itu sudah eksis. Tapi yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat dalam tanda kutip, setelah pelaksanaan pilkada selesai, pemilu selesai, itu Bawaslu ngapain? Itu dia. Dia yang menjadi pertanyaan sama masyarakat. Makanya di sini ya saya jelaskan. Setelah pilkada selesai itu ada proses evaluasi. Setelah evaluasi selesai itu ada perbaikan pelayanan dan lain sebagainya. Ada pengembangan sumber daya manusia yang terjadi Bawaslu. Ada lagi pengembangan sistem. Ada lagi penyiapan untuk pemilu selanjutnya. Banyak sekali yang kita kerjakan untuk menciptakan sistem pengawasan yang maksimal di pemilu yang akan datang. Gitu ya. Oh, jadi tetap gitu ya. Tetap banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Oke, itu tadi udah kita ngomongin soal Bawaslu. Ini kembali lagi ke sejarah Bapak, proses dewasa, sekolah, kuliah sampai sekarang di Bawaslu. Balik lagi ke background Bapak yang sarjana pendidikan. Orang tua juga pasti tahu ini sarjana pendidikan. Kita kerja di Bawaslu atau dalam proses mau di KPU, Pak Bawaslu atau lembaga swadaya masyarakatnya, itu kan pasti bersenggolan. Namanya politik itu nggak pernah lurus-lurus aja gitu. Terus juga pasti Bapak juga menghadapi beberapa masalah, dan itu kan akan menimbulkan kekhawatiran nih, apalagi orang tua, istri juga gitu kan. Itu kan jadi pasti ada tanggapan dari orang tua lah, kalau orang tua, karena sebelumnya kan sama orang tua gitu kan. Orang tua, ya lu nggak usah jadi anggota Bawaslu atau jangan ikut-ikutan kayak gitulah, tapi mendingan yang aman-aman aja sesuai dengan sarjananya gitu, sesuai dengan backgroundnya. Itu ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Terus kalau misalkan ada, cara mengatasi orang tua dan memberikan membuat mereka percaya sama Bapak itu kayak gimana gitu prosesnya? Kebetulan saya mengalami hal yang berbeda. Kan? Orang tua saya itu kebetulan karena beliau itu petani. Jadi apa yang saya kerjakan selama itu benar, beliau mengiyakan. Nah, cuma pesan dari beliau hanya satu, jadi apapun kamu harus jujur. Nah, ini yang kadang gitu ya, dia lapangannya kan lumayan susah gitu kan. Harus selalu diingat-ingat. Kalau pesan orang dia jujur, kita jujur, itu hal yang berbeda biasanya. Tapi itu yang menjadi patokan saya selama menjalankan tugas di Bawaslu, ya bagaimana kita memandang integritas sebuah kebijakan, bagaimana kita mengukur bisa partai tanpa berbicara lain, bagaimana kita bersikap adil dengan bersama istilahnya penyelenggara dan peserta, gitu kan, tidak ada yang merugikan, itu seperti itu. Oke. Karena ada arahan saya jadi ribet, jadi kepala saya tambahin informasi baru, terus jadi informasi yang harus saya keluarkan hilang ini. Oke. Tadi udah, Bapak kan Bapak, saya yakin Bapak tuh pernah berkunjung ke beberapa tempat, bertemu dengan beberapa orang, nggak cuma, dan juga kan berorientasi bertemu dengan orang-orang. Oke. ada gangguan teknis di belakang layar. Bertemu dengan orang-orang yang berada di luar kota Tangerang Selatan terutama gitu kan. Pasti ada beberapa permasalahan tentang kepemiluan yang berbeda. Ada apa sih Pak minimalnya ada, maksudnya kayak Bapak kan besarnya dulu di Batang ya, benar. Bapak pasti juga pernah melihat bagaimana proses kepemiluan di sana, atau juga mungkin ketemu di Bantennya ini, ketemu beberapa orang gitu. Ini apa namanya? Apa sih keadaan kepemiluannya tuh berbeda Pak sama kita sebenarnya Pak? Karena kita kan fokusnya ya lokalnya aja gitu, kok nggak nasionalnya aja gitu Pak. Ini ada sedikit rahasia yang saya ceritakan ini. Kalau rahasia jangan lantang Pak, keluarin aja. Rahasia. Jadi saya itu merasakan ya, sebelum saya istilahnya aktif ya di kepemiluan, karena masih di pondok pesantren, saya melihat banyak sekali perbedaan dalam proses kampanye. Saya melihat waktu 99 kalau tidak salah,
itu ada sekumpulan masyarakat mereka menggunakan uangnya untuk menyewa sebuah mobil untuk mengikuti kampanye itu waktu di kampung gitu. Nah berbeda dengan hal yang temukan waktu-waktu terakhir sekarang bahkan uang bensin itu dibahas dalam pengaturan yang kesadaran masyarakatnya di situ kok nggak ada lagi, ini ada apa gitu. Nah rupanya saya lihat itu hanya terjadi di kampung, masyarakat yang antusias dengan apa yang mereka pilih sampai mereka rela mengeluarkan uang patungan itu terjadi di kampung. Nah di sini di kota-kota saya belum menemukan itu, bahkan sampai membahas bagaimana melegalkan itu uang bensin dan sebagainya. Ini menurut saya ada semacam ketimpangan pemikiran ya untuk idealisme gitu. Nah sampai sekarang ini masih menjadi PR kita bersama bagaimana menyadarkan pola-pola pikir tadi yang pragmatis tadi yang melihat semua dari sudut keuangan. Misalkan orang jalan ya harus dikasih uang, kalau enggak kasih uang mereka bisa ngapain. Tapi ternyata di kamu tidak. Ya, itu pernah terjadi di 99. Saya pernah dengar itu dan itu di depan mata saya. Berarti Bapak tuh emang dari dulu udah punya ketertarikan khusus terhadap kepemiluan ini gitu ya, proses ya, secara tidak langsung seperti itu ya, cuma waktu itu karena masih di pondok jadi kan melihatnya dari luar gitu ya. Masyarakat itu antusias melihat pemimpinnya. Kalau sekarang kayak gimana sih Pak kelihatannya? Ini dari masa ke masa saya melihat itu ada semacam atau mungkin juga karena waktu itu saya hidup di kampung, sekarang hidup di kota, jadi pola pikirnya berbeda, semua diukur dengan materi gitu ya. Nah sebenarnya itu tidak menjadi masalah kalau biasa saja, kalau tanpa kepentingan apapun. Nah yang terjadi kan biasanya orang mengeluarkan uang itu ketika mereka mencalonkan, ketika mereka ingin menjadi sesuatu. Nah ketika mereka nggak mencalonkan, nggak ingin jadi sesuatu, mereka nggak mau ngeluarin duit. Nah ini yang menjadi masalah gitu ya. Nah, kebanyakan orang mengeluarkan sesuatu itu karena mereka ingin sesuatu. Nah ini akan menjadi untung rugi. Kalau sudah hitungannya untung rugi, orang berkiprah di politik gitu, atau ingin mengubah istilahnya sistem kebijakan itu harus seperti dulu. Nah ini sangat berbahaya. Ini merusak tatanan bumi ya. Kalau kata Sindayati. Nah itu dia, berarti kan memang keadaan di lapangan seperti itu ya kan. Kita sebagai Bawaslu juga memiliki peran untuk melakukan pencegahan. Pencegahannya salah satu kan memberikan informasi. Nah yang saya pengen tahu bagaimana sih pola Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Ini informasi bagaimana cara pengemasannya gitu. Kalau menyampaikan informasi ke masyarakat terkait dengan money politik itu benar atau salah dan sebagainya. Menurut saya sendiri ya, Mas, masyarakat itu sudah sangat cerdas. Sudah sangat cerdas terkait dengan lihat tadi mereka ingin menerima money politik atau tidak, itu sudah sangat cerdas. Nah ini kan kita kembalikan lagi ke masyarakatnya. Apakah mereka berpikir ke depan ketika sudah menerima uang dari pemimpin misalkan atau dari salah satu calon, itu apa yang akan terjadi? Mereka berpikir ke sana yang pertama. Terus yang kedua itu apakah ada semacam ketidaksukaan dengan yang mereka pilih sehingga disuruh milih pun mereka harus dibayar dulu. Nah ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul. Nah bagaimana kita mengemasnya di Bawaslu untuk menjadikan informasi ke masyarakat supaya mereka tidak lagi money politik. Ini seperti apa Pak cara mengemasnya Pak? Kalau saya tinggal bilang ke mereka, ya jelas money politik itu haram, mau dilihat dari manapun. Jadi tidak dilihat dari sudut kepentingan apapun, mau dilihat dari sudut manapun. Money politik itu haram. Dan orang yang tahu haram itu kan tidak akan melakukan kalau yang namanya benar. Kan masyarakat Tangsel ini, ini sesuai dengan mutunya ya, cerdas, modern,
religius. Nah, kalimat-kalimat religius ini menjadi salah satu motivasi saya memberikan informasi ke masyarakat bahwa yang namanya haram itu ya tidak boleh dilakukan gitu secara Islam. Gitu. Ini agama-agama yang lain juga akan ada hal yang sama gitu ya. Itu salah satu yang saya sampaikan ke masyarakat. Terus yang kedua, menumbuhkan pola pikir di masyarakat dengan mungkin informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu, lewat seminar, lewat tatap muka, lewat pertemuan kopi itu yang sering oleh para pimpinan dilakukan. Karena pimpinan kita mungkin sering ya nongkrong di warung kopi, itu salah satu visinya memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hal-hal yang tidak boleh itu ya jangan dilakukan gitu. Atau jangan diberikan kesempatan kejahatan itu merajalela. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa program yang beberapa harapan hal yang perlu dilakukan gitu kan pada saat proses pencegahan. Sekarang saya mau tanya, Bapak kan karena besarnya di Jawa, sebagian lama gitu kan, sebagian lama kan di Jawa. Bagaimana bisa Bapak ada di Jawa? Nah, perjalanannya panjang ya. Makanya mau saya mau tanya. Kalau saya ceritakan ya, pertama saya ke Jakarta, saya itu mengalami masa-masa kekosongan, kekosongan pola pikir, kekosongan ekonomi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ke Jakarta saya itu waktu itu hanya bermodalkan saya pengen dagang. Iya, saya pengen dagang. Nah, kebetulan saya diajar sama tetangga saya, kamu ikut dagang saya, cari Jakarta itu dagang rongsok dan itu halal. Itu salah satu tetangga saya ada seperti itu. Sampailah saya di Jakarta itu kan. Setelah saya sampai di Jakarta, dari waktu ke waktu ada informasi-informasi yang saya dapatkan. Saya kuliah tuh di umur 24 tahun tadi. Ya, sampai sekarang seperti itu ya. Intinya mengapa saya sampai Jakarta? Nah, itu ada masa-masa kekosongan di mana waktu itu pendidikan formal itu tidak begitu dianggap. Ini yang menjadi concern saya waktu itu. Orang lulus pesantren itu kurang dianggap di masyarakat. Berbeda dengan mereka yang lulus SPDI, meskipun baca Qurannya tidak lancar, tapi kalau sarjana sangat banyak di masyarakat. Nah, ini ya salah satu ketimpangan sosial yang muncul di kita itu secara nyata saya alami gitu ya. Saya juga merasakan ketika saya khutbah ya, sebelum saya kuliah dengan ketika saya khutbah setelah saya lulus kuliah itu berbeda. Nah, itu di kota waktu itu yang saya temukan ya. Nah, kalau di masa-masa sekarang memang mungkin sudah dialami banyak orang. Terus penyetaraan antara pendidikan non formal dan pendidikan formal itu sudah hampir sama ya, dari kelayakan dan sebagainya. Terus minat-minat anak untuk di bawah hidup di pesantren itu sudah besar, sehingga hal-hal yang dulunya menjadi sebuah kalau saya lihat ini sosial, nah, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah mulai semua itu sudah mulai nyata, sudah terasa adil. Tapi juga waktu jadi anggota ini ya, apa sih namanya, terlibat dalam kepemiluan gitu. Salah satunya saya kalau dilihat murni pada pesantren, tapi tiba-tiba aku di pemiluan dan itu lagi di pesantren juga kita belajar hukum. Nah, banyak sekali ada di pesantren itu kita sudah belajar hukum fikih. Hukum fikih itu salah satu mengenal halal haram ya, halal haram, sunnah. Nah, ada lagi yang menarik. Kalau lulusan pesantren tahu yang namanya bagaimana harus bersikap adil dengan masyarakat. Mungkin perbedaannya di situ kita. Terus kita bagaimana tahu bagaimana mengelola ya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Kita mungkin tahu di situ bagaimana cara menyikapi seperti itu. Oh, ini banget filosof banget.
Jadi tiap saya podcast, tiap orang kontennya berbeda. Walaupun pertanyaannya sama, pasti ujungnya nanti berbeda Pak. Karena pengembangan. Kalau sama Bapak ini filosof banget gitu. Kalau misalkan ini kayak berkaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan batiniah gitu kan. Terus juga kayak keyakinan kita gitu kan. Jadi otomatis podcast kali ini pasti ada manfaatnya bagi beberapa bagian masyarakat yang mungkin memang ternyata pemilu itu nggak cuma politiknya doang loh, tapi ada proses-proses di mana kita tuh bisa mengaplikasikan seluruh informasi kayak pengetahuan agama kita disesuaikan dengan hukum-hukum kita sebagai umat beragama gitu. Karena setiap agama juga pasti merujuk kepada kebaikan-kebaikan ya kan, setelah termasuk hal-hal dan informasi yang tadi disampaikan sama Bapak Slamet ini. Terus yang mungkin belum yang terakhir sih, cuma pasti di ujung-ujung saya pasti tanyakan kayak gini Pak, kedepannya pemilu seperti apa sih yang Bapak harapkan? Pilkada seperti apa yang Bapak harapkan? Karena melihat sekarang masih ada lah cacat-cacatnya lah sekarang. Kalau misalnya nggak ada cacatnya berarti MK nggak ada gitu. Gimana Pak? Pilkada yang saya harapkan itu pertama pemilihnya pintar, pelaksananya pintar, pesertanya juga pintar. Pintar yang saya maksud di sini itu pintar bagaimana mengelola agar tidak terjadi kerusuhan, agar tidak terjadi kecurangan, agar tidak terjadi money politik, korupsi dan lain sebagainya. Itu masyarakat harus tahu. Jadi kalau semua pihak tahu mana yang harus dilakukan, pemilu kita tanpa harus repot-repot. Ya, secara lancar. Apalagi masyarakat kita memperdomani ya agama masing-masing bahwa kebaikan itu ya baik gitu, kebaikan itu baik dan dipresentasikan dalam bentuk tahu ya tetap baik. Nah, kalau sudah seperti itu sepertinya aman kita tanam. Oke. Jadi buat awal dari kebaikan lagi gitu. Jadi berawal kebaikan dari ujungnya pasti kebaikan dan prosesnya bakal baik ya kan kayak. Oke. Sekarang nih pesan-pesan buat anak muda yang mungkin sebagai regenerasi kita nantinya untuk terlibat dengan kepemiluan ini Pak. Pesan inti saya ya untuk anak muda terutama, meskipun banyak dari tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang kurang senang ya dengan proses politik karena melihat cara yang kadang kotor dan sebagainya ya, kecurangan sehingga menimbulkan itu dan sebagainya. Pesan saya walaupun tidak suka tapi harus didalami. Justru dengan kita mendalami kita akan tahu permasalahannya. Setelah kita tahu permasalahannya, kita bisa mencari solusinya. Nah, itulah ciri-ciri pemuda yang nantinya akan lari atau masa bodoh. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri pemuda yang tidak atau kurang berbakti kepada nusa dan bangsanya kalau mereka sudah ada, menurut saya. Oke, itu dari salah satu pesan yang memang harus bisa diaplikasikan juga, insya Allah diharapkan bisa tertanam dalam anak-anak muda yang mungkin nanti bakal jadi regenerasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga menjadi bagian dari proses kepemiluan di Indonesia atau di Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Nah, itu dia sih. Itu dia podcast yang saya lakukan dengan Pak Slamet, which is adalah koordinat saya langsung. Gimana Pak rasanya di wawancara sama saya Pak? Gimana Pak? Karena semuanya pasti gemetar ya Pak. Staf yang pikirannya cemerlang, terus inspiratif, kreatif. Karena orang itu jarang sekali ya yang bisa ngomong di depan publik terus langsung mengembangkan apa-apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya gitu. Ini jarang sekali. Nah, ketika sudah ada yang seperti itu ya kita pakai. Oke, pertahankan saya kalau begitu ya Pak ya. Oke, sahabat Bawaslu, itu dia podcast saya bersama Pak Slamet. Saya harap sih banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan, atau juga mungkin emang banyak informasi karena saya di sini pun saya mendapatkan informasi kalau misalkan pemilu itu luas sekali pengertiannya, terus juga metode-metodenya, terus juga
lingkupannya juga luas sekali, nggak cuma berhadapan dengan hukum atau memang cuma politiknya aja, tapi juga kan berkaitan dengan tentang religiusani, sosialnya juga, terus hubungan antar masyarakat, terus juga kalau misalkan dalam Islam tuh haram dan halalnya gitu kan, itu juga menjadi salah satu topik yang bisa kita dapatkan hari ini. Untuk itu saya berterima kasih nih sama Pak Slamet yang sudah menyediakan waktu untuk duduk di depan saya, menerima pernyataan pertanyaan-pertanyaan, atau juga mungkin memberikan informasi-informasi yang banyak bahasanya selalu orang butuhkan gitu kan ya. Semoga Bapak nggak kapok ya Pak duduk di depan saya nantinya. Saya selalu di depan. Oke. Disuruh ke kamera yang ini. Jadi ini mana kameramennya? Yang ini ya kameranya. Oke. Karena ada beberapa karena kesempatan waktu yang memang nggak cukup banyak, terus juga kebutuhan dan ini apa sih namanya, kepentingan baik saya dan Pak Slametnya juga cukup banyak. Saya cukup sedih untuk mengakhiri podcast kali ini. Untuk itu saya Anissa pamit diri, Bapak juga. Saya pamit diri. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe channel Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kalau misalkan belum ada yang subscribe, cari aja di Bawaslu Tangsel TV, dan di situ pasti ada beberapa video-video yang juga bisa jadikan sumber informasi kalian dalam proses pengawasan pemilu. Mungkin nanti akan datang lagi nih, kalau nggak salah tahun 2024 ini TPR. Itu sekaligus. Jadi ada beberapa informasi yang memang sudah kita publikasikan. Jadi tinggal diulang lagi. Jadi nggak nanti pas udah mulai tahapan nggak perlu lagi yang namanya pusing atau penasaran bagaimana cara melakukan pengawasan. Terus juga jangan lupa nih, kalau misalkan kalian masih penasaran apa aja sih kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, bisa di follow kakak IG-nya di Bawaslu Tangsel. Searching aja kalau misalkan belum tahu atau belum nemu, searching Bawaslu Tangsel itu pasti ada. Di sana juga kita bakal menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya ada, padahal nggak ada tahapan. Tetap ada walaupun nggak ada tahapan, seperti itu. Bisa juga di Facebooknya atau juga di website di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Itu tuh lengkap semua informasi-informasi yang kita publikasikan. Karena benar kata Pak Slamet tadi, kalau misalkan sekarang tuh kita tuh butuh memberikan informasi-informasi terkait kegiatan Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Oke, itu semua pesan-pesan dari saya kirimkan. Saya Anissa pamit diri, Pak Slamet juga dari pamit diri. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.